Bayang-bayang di balik meja kerja Lina, seorang karyawan akuntansi berusia 28 tahun, dikenal sebagai sosok yang ceria dan pekerja keras di kantornya, sebuah perusahaan konsultan di Jakarta. Wajahnya selalu tersenyum, dan ia sering menjadi penutup obrolan ringan di ruang pantry. Namun, di balik sikap ramahnya, ada rahasia yang membuat rekan-rekannya berbisik Lina sering kerasukan. Awalnya, kejadian itu terjadi di luar kantor. Suatu malam, saat Lina pulang larut dari lembur, ia tiba-tiba pingsan di halte bus. Ketika sadar, matanya kosong dan suaranya berubah menjadi serak, berbicara dalam bahasa yang tak dikenal. Sopir ojek online yang membantunya mengaku mendengar Lina menyebut nama-nama aneh, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Kejadian itu berlalu, dan Lina menganggapnya sebagai efek kelelahan. Namun, kejadian serupa mulai merembet ke kantor. Suatu siang, saat rapat bulanan, Lina tiba-tiba menjatuhkan map laporannya. Tubuhnya menegang, kepalanya terdongak, dan ia mulai berbicara dengan nada yang bukan miliknya. Karena tidak staffing apa yang ada di sini? Angkatannya dengan suara dalam. Sebelum pingsan, ruangan menjadi hening, dan rekan-rekannya panik. Sejak itu, rumor tentang Lina yang ditempelin makhluk halus menyebar. Lina sendiri bingung, ia tidak ingat apa yang terjadi saat episode itu berlangsung. Ia hanya merasa lelah luar biasa setelahnya, seperti energinya tersedot. Ia mulai mencari jawaban, mengunjungi dukun ustadz, hingga psikolog dukun bilang adalah penghuni yang mengikuti Lina dari sebuah proyek di kantor lama, tempat ia pernah menemukan dokumen-dokumen tua yang berbau mistis. Ustadz menyarankan ruqyah, sementara psikolog menduga Lina mengalami gangguan disosiatif akibat stres berat. Di kantor, Lina mulai dijauhi. Rekan-rekannya takut, meski sebagian tetap simpati. Bosnya, Pak Budi, meminta Lina cuti sementara. Khawatir kejadian itu mengganggu produktivitas tim. Namun, Lina menolak. Saya baik-baik saja, tegasnya, meski matanya menunjukkan ketakutan. Ia mulai membawa jimat kecil di tasnya, berdoa setiap masuk kantor, dan menghindari lembur sendirian. Suatu hari, saat bekerja sendirian di ruang arsip, Lina merasa hawa dingin menusuk. Lampu di ruangan itu berkedip, dan ia mendengar bisikan pelan di telinganya. Das, kembalikan apa yang bukan milikmu. Suara itu berulang. Lina panik. Tapi ia ingat saran ustaznya. Ia membaca ayat-ayat suci dengan suara gemetar. Bisikan itu berhenti, tapi Lina tahu. Apapun yang mengikutinya belum pergi. Lina akhirnya memutuskan untuk menghadapi masalah ini. Ia menggali informasi tentang proyek lama yang dicurigai dukun sebagai pemicu. Ternyata, dokumen yang pernah ia temukan berisi catatan tentang tanah sengketa yang diambil paksa oleh perusahaan sebelumnya. Lina, dengan bantuan seorang paranormal, melakukan ritual sederhana untuk meminta maaf.